Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita dan keluarga kita tetap dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana caranya maknani. Maknani atau ngabeksahi atau ngesahi. Kalian tahu? Adalah sebuah tradisi yang bisa kita jumpai di berbagai pesantren di Indonesia. Dia merupakan tradisi yang hanya bisa kita temukan jika kalian masuk pesantren. Atau hal tersebut juga bisa kita temui di saat para santri atau yang ingin mengaji kitab, mereka menyimak bacaan kitab dari Romo Yai atau para kiai. Mereka akan mencatat arti dari setiap kalimat yang belum mereka ketahui. Disinilah keunikannya. Saat mengaji kitab, cara yang digunakan para santri dalam menulis arti tersebut lain daripada yang lain. Caranya yaitu mereka menggunakan tulisan pegon. Pegon. Jadi, hal yang pertama kita kuasai agar bisa lancar dalam memaknai kitab adalah harus memahami, mengerti, menguasai baca tulis pegon. Oleh karena itu kita di sini pertama-tama akan belajar tentang pegon. Dan untuk lebih jelasnya dalam memahami hal tersebut, kita simak video berikut. Materi yang akan kita pelajari, kita namai dengan balon. Baca tulis pegon. Perlu diperhatikan sebelumnya bahwa apa yang saya sampaikan berikut ini hanyalah salah satu dari berbagai macam cara pembelajaran tentang pegon. Jadi saya mohon maaf apabila nanti ditemukan perbedaan dalam penyajian yang saya berikan. Harap diterima dengan lapang dada. Oke, kita lanjutkan. Pegon itu sendiri kita bisa artikan yaitu menulis bahasa daerah. Entah itu nanti bahasa daerahnya dari Jawa, Madura, atau dari daerah lain. Mungkin ada yang berbahasa lain, nanti bisa dipindah ke pegon. Ataupun juga bahasa Indonesia. Dengan tulisan Arab atau huruf hijaiyah. Bagi kalian yang sudah menguasai tentang huruf hijaiyah,
pasti akan mudah mendalami tentang pegon. Langsung saja kita berikan contoh. Dalam bahasa Jawa ada kalimat kula kedah sregep sinau. Ada kalimat kula kedah sregep sinau. Ini bagi para pelajar yang sedang mendalami pelajarannya agar sregep sinau. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, saya harus rajin belajar. Kalau ini bahasa Jawa, sedangkan ini bahasa Indonesia. Setelah itu kita ubah bahasa tadi yang bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tulisannya kita ubah ke tulisan memakai tulisan Arab. Itu namanya pegon, tulisan Arab dan memakai huruf hijaiyah. Sebagai contoh, kula kedah sregep sinau, kita tulis kula dari sini, kula kedah sregep sinau. Ini tulisan kula kedah sregep sinau. Kalau orang yang tidak mengerti bahasa pegon, pasti dia mencoba mengharokatinya, dia mencoba mengharokatinya, entah itu dengan harokat apapun. Tapi aslinya ini tanpa harokat harus bisa dibaca karena ini aslinya bahasa Jawa tapi ditulis dengan Arab. Bahasa Indonesianya saya harus rajin belajar, kita tulis dalam pegonnya, saya harus rajin belajar. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat, teman-teman semua, mari kita lihat. Ternyata bunyi yang keluar saat kita mengucapkan huruf hijaiyah, tadi kita lihat, kita mengucapkan ketika bahasa Jawa kula kedah sregep sinau, itu bunyi K itu seperti ketika kita mengucapkan huruf kaf dalam bahasa Arab. Kaf diawali K, kaf. Juga O itu ternyata bunyinya sama ketika ada harokat dhammah dan wawu O. Nah, tapi di sini tidak usah diharokati dhammah, cukup wawu, kula dan seterusnya. L di sini ternyata bunyinya juga sama ketika kita mengucapkan huruf lam. Nah, seperti itu, mudah sekali. Jadi huruf hijaiyah bunyinya seperti apa itu disamakan sesuai huruf Latinnya, huruf ketika tulisan seperti ini.
Jadi jika kalian hafal tentang huruf hijaiyah, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho sampai ya, kalian pasti bisa lebih mudah belajar pegon. Jadi mari kita lihat ringkasan berikut ini. Huruf A itu kalau kita tulis di pegonnya sama dengan alif, persis bunyinya sama A. B juga ditulis dengan huruf ba. Ada hal baru, ada huruf baru yang harus kita ingat. Ternyata ada C. C kalau kita ucapkan di dalam huruf hijaiyahnya itu tidak ada yang namanya C. Alif, ba, ta, sa, adanya jim. Nah, C itu jim, tapi titiknya yang asalnya 1 ditambahi 2 jadi 3. C diganti dengan jim titik 3. Terus D itu bunyinya sama dengan dal sampai dengan Z, A, B, C, D, E, F, G dan sampai Z. Kita perhatikan yang terlihat beda itu ada di 1 tadi huruf C dan E. Nah, E itu gantinya apa? Ya. Kalau E itu beda lagi, itu diganti dengan pepet. E itu pepet. F, A, G ada huruf baru, G itu kaf di titik 3 G. H bunyinya sama dengan huruf H dalam huruf hijaiyah, jadi sama H ditulis H. I diganti dengan huruf ya. J, jim, K, kaf, L, lam, mim, M, mim, N, nun, O, wawu, P itu fa di titik 3 P. Li, kof, R, ro, S, sin, T, ta, U, wawu, V, fa, W, wawu, Y, ya, Z, za. Ada tambahan di sini, ada huruf NY itu bacanya nyo. Itu dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga ada. Nyo itu diganti dengan huruf sendiri, yaitu ya seperti ya tapi ada titik 3 di bawahnya, atau ain titik 3 di atasnya. Jadi kesimpulannya dari kesemua huruf tersebut yang perlu diperhatikan adalah C. C itu bunyinya gak ada kalau huruf hijaiyah. Nah, sebagai gantinya kita tulis C itu seperti huruf jim tapi titiknya 3. Ada lagi huruf G. G juga gak ada bunyinya di huruf hijaiyah tapi diganti dengan kaf dan titik 3. Ada lagi huruf P. P nggak ada di huruf hijaiyah tapi ditulis fa di titik 3 biar beda dengan huruf F dan huruf P. Dan ada tambahan lagi yaitu huruf NY, itu gantinya ya titik 3 dan ain titik 3. Nah, ini beberapa huruf yang harus diperhatikan. Ada C, ada G, P, ang dan nyo. Yang sering terjadi itu kebanyakan dari teman-teman kita seringnya kebalik antara G dan ang.
entah kenapa maunya nulis G tapi ternyata yang diharapkan tidak sesuai kenyataan, ternyata yang ditulis eng. Bahaya. Demikian pembahasan tentang pengenalan Pegon kali ini. Harap dipahami, dan untuk contoh atau penerapan Pegon dalam bentuk kalimat kita sampaikan dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.